Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita membahas mengenai perbedaan antara nau' dan fasl, di mana keduanya merupakan kulli yang dhati. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan arodi, wa ammal arodi ila akhir. Nah, sebelumnya saya buat catatan dulu aja di mana, di papan tulis. Saya pengen merevisi beberapa keterangan kemarin, nggak beberapa sih, satu aja. Ketika saya menerangkan tentang apa ya kemarin? Ashkhos dan asnaf itu ya. Ringkasnya, sebetulnya nggak salah-salah amat juga, cuman setelah saya lihat syarahnya kurang tepat. Jadi begini, perbedaan antara ashkhos dengan asnaf. Jadi ashkhos dan asnaf itu memang masuk dalam rumpunnya nau'. Jadi kan ini nau' nih, atau gini aja lah. Jadi ada jins. Nau' itu kan sebetulnya di bawahnya jins, kan begitu. Jadi jinsun safil, kemudian di bawahnya ada nau'. Setelah jinsun safil kan manusia, di bawahnya kan nau'. Nah, nanti hubungan antara nau' dengan ashkhos dan apa namanya? Hubungan antara nau', asnaf dan ashkhos itu hubungannya bukan ke bawah, tapi menyamping, lebih menyamping. Karena sebetulnya asnaf dan ashkhos itu dia arodi, hal-hal yang sifatnya arodi. Jadi asnaf itu adalah nau'un muqayyadun minal arodiyat. Nau'un muqayyad minal arodiyat. Jadi asnaf ini termasuk nau', hanya saja nau'nya, kalau nau' itu adalah dhati, ya kan? Tapi kalau asnaf itu arodi. Contohnya seperti apa? Al-Indonesi misalnya. Insan, manusia yang al-Indonesi, manusia yang tinggal di Indonesia. Lah, al-Indonesi itu masih nau', tapi dia nau' yang sifatnya asnaf arodi. Artinya manusia tidak berubah kemanusiaannya, atau dia tetap menjadi manusia meskipun dia bukan orang Indonesia, meskipun dia bukan orang Mesir. Kalau ashkhos itu adalah juz'inya. Nah, ashkhos itu juz'inya. Zaid itu ashkhos. Kemudian Umar itu ashkhos, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kita pakai analogi kopi kemarin, kopi itu Arabica, Robusta, kemudian dari Lampung, itu sebenarnya masuk asnaf sebetulnya. Semuanya masuk apa? Asnaf. Jenisnya apa kemarin kopi? Jenisnya tumbuhan, nabat, ya kan? Kopi jenisnya adalah dia sebagai nabat, tumbuhan. Lah nanti nau'nya ya kopi itu kan. Terus kemudian ininya apa namanya? Asnafnya adalah Arabica, Robusta, dari Lampung, dan seterusnya. Ashkhosnya adalah kopi yang kita seduh. Nah, kopi yang saya minum di gelas saya itu asnafnya, juz'inya. Ashkhosnya. Ini aja yang mau saya klarifikasi kemarin. Sekarang kita lanjut ke pembahasan arodi. Ini tidak perlu saya hapus ya. Untuk mengingatkan kita kepada pelajaran yang kemarin bahwa kulli dibagi menjadi dua, ada dhati dan ada yang arodi. Yang dhati adalah ma yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatih. Adapun arodi adalah ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyyatih. Yang dhati ada dua, tamamul mahiyah, juz'ul mahiyah, sudah kita bahas semua. Sekarang kita membahas yang arodi. Nah, arodi ini ada secara definisi adalah ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyyati. Artinya
hal kulli yang tidak masuk di dalam hakikat juz'i dari hakikat juz'inya. Seperti misalnya ada khosoh. Contohnya apa? Dohik. Contohnya apa? Dohik. Nah, perhatikan, dohik itu bukan tertawa seperti yang kita pahami secara lughawi. Dohik secara lughawi apa? Tertawa. Tapi ini bukan. Dohik dalam ilmu mantik itu bukan tertawa. Dohik dalam ilmu mantik itu artinya adalah infi'alun nafas minal umur al-gharibah atau au mimma yuta'ajjabu min. Jadi dohik itu adalah reaksi hati manusia, reaksi jiwa manusia ketika mendengar hal-hal yang aneh yang dia belum pernah dengar atau yang membuat dia kagum. Jadi dohik itu lebih tepatnya diartikan apa? Terkejut atau terkagum-kagum. Nah. Kenapa? Ya terserah lah. Pokoknya dohik itu bukan gerakan mulut gerakan mulut yang naik turun atau yang terbahak-bahak, suara terbahak-bahak dari mulut, bukan. Karena kalau begitu itu semua bisa. Kalau cuman seperti itu. Ada orang yang ketawanya dibuat-buat banyak. Tapi kalau reaksi hati manusia dari hal-hal yang gharib, nah itu baru khas manusia, khas sesuatu yang berakal. Nggak ada makhluk yang nggak berakal bisa bereaksi atas hal-hal yang menakjubkan. Nggak ada. Kamu misalnya melihat apa yang menakjubkan misalnya? Hal yang menakjubkan. Itu menakjubkan itu. Ya terserah lah kalau menurutmu menakjubkan. Atau misalnya hal-hal yang gharib, yang aneh, yang belum pernah kamu lihat. Katakanlah misalnya yang aneh itu kan stand up comedy misalnya. Stand up comedy itu disebut aneh, gharib karena dia Ya dia kan melucu, melawak. Melawak itu kan dengan cara mengatakan hal-hal yang aneh, yang tidak umum, tidak wajar. Jadi selalu ada patahan-patahannya. Lah patahan-patahan itu kan gharib. Lah itu kan yang reaksi tertawa kan dari situ kan. Kamu menganggap itu lucu karena ada yang gharib itu, syai'un gharibnya itu. Nah, itu pemahamanmu terhadap hal-hal gharib-gharib seperti itu. Terus kamu bereaksi atas itu namanya dohik. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan oleh kucing, kecoa, simpanse, bonobo dan seterusnya. Makanya kamu nggak akan bisa menemukan misalnya simpanse ngelihat stand up komedi tertawa, nggak ada. Atau dan seterusnya. Tapi kalau dari sesuatu yang gharib-gharib aja berarti sentuhan kata-kata apapun itu berarti juga termasuk itu dong? Iya, semuanya. Entah yang bikin tertawa, entah yang bikin takjub, entah yang apapun. Pokoknya intinya infi'alun nafsi. Dohik itu. Dohik itu bukan gerakan mulut, tapi dia infi'alun nafsi. Reaksi dari apa? Nah, hati manusia. Ketika mendengar hal-hal yang syai'un ajib atau gharib. Oke, bisa dipahami? Nah, arad ini sebetulnya kalau di dalam matla itu pembagiannya bukan seperti ini. Pembagiannya ada dua. Dibagi menjadi mana tadi? Nah, ini dia. Ada yang lazim dan ada yang mufarik. Jadi aradi yang lazim, ada yang mufarik. Apa itu lazim? Lazim itu adalah la yumkinu al-infikak anhu. Jadi lazim itu la yumkinu al-infikak anhu. Kalau mufarik yumkin al-infikak. Oke. Lazim contohnya adalah ad-dhahik bil quwwah, dan ini ad-dhahik bil fi'l. Coba perhatikan.
Apa maksudnya dohik bil kuah dan dohik bil fi'l? Dohik tadi kita sepakat bahwa dohik itu adalah hal-hal yang arodi. Arodi itu apa? Arodi itu sampingan, aksidental. Yakni manusia tidak hilang sisi kemanusiaannya jika dia tidak memiliki hal-hal yang seperti ini. Tidak memiliki itu artinya apa? Tidak memiliki artinya dia tidak berbuat semacam ini. Maka hal-hal yang arodi dibagi menjadi dua. Ada yang lazim, mesti harusnya dia punya seperti itu. Nah, itu termasuk sifat aksiden yang selalu ada pada diri manusia. Nggak mungkin manusia nggak punya. Ada yang ya bisa kadang muncul, kadang tidak muncul. Yang mesti ada apa? Dohik bil kuah. Kemampuan manusia untuk dohik, untuk terkejut bil kuah secara potensial. Jadi manusia berpotensi untuk terkejut, untuk tertawa, terserahlah tertawa. Tapi yang jelas tertawa di sini bukan ini loh ya. Tertawa tadi saya definisikan sebagai infi'alun nafsi, reaksi hati manusia, bukan tertawa hanya perbuatan mulut saja. Yang namanya manusia punya potensi tertawa atau punya potensi terkejut, itu akan selalu ada. Setiap makhluk yang berakal pasti akan selalu punya potensi terkejut, pasti itu. Sehingga apa? Sehingga ad-dhahik bil kuah itu lazim, artinya nggak mungkin lepas dari sisi manusia, nggak mungkin lepas dari manusia. Meskipun manusia tidak akan hilang kemanusiaannya tanpa itu. Artinya yang paling esensi dari manusia itu bukan dohik sebetulnya, yaitu akil atau natik. Meskipun demikian, ada hal, ya ini lazimnya orang natik, orang manusia atau makhluk itu kalau natik, maka otomatis konsekuensinya adalah dia bisa dohik, dia bisa mereaksi hal-hal yang aneh, yang menakjubkan. Itu kan implikasi atau konsekuensi dari natik. Tapi ini bukan hal yang esensial, ini hanya aksidental saja. Meskipun aksidental, tapi dohik bil kuah ini lazim, selalu ada. Karena potensial. Yang namanya orang itu bisa natik, bisa berpikir, maka dia punya potensi untuk mereaksi hal-hal yang aneh. Ya. Infikat. Itu apa? Dohiknya. Dohik bil qaf. Bil kaf, astagfirullahaladzim, sorry. Dohik bil kaf. Iya, salah. Dohik itu bil kaf ya. Bukan bil qaf. Dohik. Ya, ini bil kaf. Oke. Bil kaf, bil qaf. Bil kaf. Dohik, tertawa. Atau apa namanya? Infi'alun nafs. Nah, kalau misalnya bil fi'l, secara aktual, secara perbuatan, manusia tidak selalu tertawa. Bahkan ada manusia yang nggak pernah tertawa sama sekali. Ada nggak? Ada. Ada orang, kamu pernah tahu siapapun, orang, entah temanmu atau siapa yang kamu nggak pernah ngeledek, ini orang ini nggak pernah ketawa nih. Mau ngelihat apapun nggak pernah ketawa ini. Ada? Han, pernah ketawa ente? Oh, langsung ketawa. Fil dah. Coba perhatikan ya. Yang namanya ad-dhahik bil fi'l itu mufarik. Artinya mufarik itu kadang manusia bisa berbuat tertawa, kadang tidak berbuat tertawa, bahkan kadang dia tidak pernah tertawa seumur hidupnya. Mungkin nggak? Mungkin aja. Kalau kita mau mentasawurkan ada manusia yang tidak mungkin tertawa seumur hidupnya, tidak bisa, bukan tidak mungkin. Yang tidak tertawa seumur hidupnya, ya mungkin aja. Sangat mungkin. Psikopat misalnya. Psikopat nggak? Psikopat kadang ketawa, tapi dia ketawanya itu justru sama hal-hal yang bikin biasa kita nggak ketawa. Biasanya kayak ilmuwan atau guyu. Nah, ilmuwan bisa lah. Penemu enigma tuh. Oh, nggak pernah guyu? Di filmnya nggak pernah ketawa. Saking seriusnya. Pernah ketawa ente? Enggak, pura-pura, itu pura-pura. Oke. Ya, jadi ada yang mufarik, ada yang lazim. Yang lazim itu yang tidak. Jadi begini, intinya begini. Kalaupun ada manusia yang seumur hidupnya nggak pernah ketawa bil fi'l, bukan berarti oh kalau gitu dohik itu adalah bukan arodi untuk dia, bukan arodi yang lazim. Maksudnya bil kuah. Misalnya ada orang nggak pernah ketawa bil fi'l, bukan berarti kita mengatakan oh berarti dia emang nggak punya potensi ketawa loh. Enggak.
asal dia itu manusia, hayawan natik, dia punya potensi ketawa. Entah dia ketawa bil fi'il atau enggak, itu urusan lain. Orang yang punya potensi ketawa, terus dia tidak ketawa bil fi'il, ya bisa jadi. Atau bahkan misalnya ada orang ketawa terus seumur hidupnya, mulai dari lahir ketawa sampai mati ketawa terus. Ini misal aja. Ada orang lahir ketawa terus sampai mati ketawa. Bukan berarti berarti dhahik bil fi'il itu lazim untuk dia. Enggak. Bukan berarti dhahik bil fi'il itu apa? Lazim. Tetap kita mentasawurkan bahwa orang yang ketawa terus seumur hidupnya, tidak ada satu detik pun yang tidak ketawa, berarti dia nggak pernah komunikasi, berarti nggak pernah makan, nggak pernah tidur, kan ketawa terus. Orang yang dhahik seumur hidupnya itu bukan berarti apa? Dhahik bil fi'il itu menjadilah lazim. Sekali lagi ini tasawur. Kita mentasawurkan bahwa yang namanya dhahik bil quwah itu lazim, dhahik bil fi'il itu mufarik. Kalaupun ada orang yang selama hidupnya nggak pernah ketawa bil fi'il, bukan berarti terus dhahik bil quwah dia tidak punya kelaziman dhahik bil quwah. Enggak. Atau dibalik, kalaupun ada orang yang selalu dhahik bil fi'il selama hidupnya, tidak mesti dia itu apa? Dhahik bil fi'il itu menjadilah lazim, tidak, tetap mufarik. Sama. Tapi yamshi itu nanti maksudnya yang yamshi bil quwah dan yamshi bil fi'il. Punya potensi untuk jalan atau jalan secara aktual, sama itu. Bisa dipahami? Infikak itu bisa terpisah. Infikak itu terpisah. Tercerabut itu infikak. Kalau bernafas berarti lazim. Apa? Ya, mutanafis juga sama. Mutanafis bil quwah itu namanya lazim, tapi kalau bil fi'il itu mufarid. Kenapa? Karena buktinya ada orang yang dia nyelam selama beberapa menit bisa nggak bernafas dia. Iya. Berarti kan artinya yang namanya bernafas itu nggak selalu ada, bisa mufarid. Dan misalnya hewan itu kan mutanafis itu kan sifat arot bagi hewan kan sebetulnya. Si arodinya hewan, bukan hanya manusia, bukan hanya hewan natik, tapi juga hewan secara umum. Jerapah, simpanse, lele itu juga mutanafis juga. Itu pun mufarik untuk dia. Ya, betul. Itu mufarik untuk dia. Bil fi'il. Tapi kalau bil quwah itu lazim. Bahkan lele itu ya. Ente pernah nggak? Ente coba sekali-kali. Janganlah nyiksa. Lele, ente taruh di daratan, itu nanti 2 hari 3 hari masih hidup dia. Serius. Kakek saya itu punya kolam lele dulu di rumahnya. Itu pernah setiap tahun itu kan kita selalu kakek saya mesti panen lele. Jadi kalau lebaran kita datang ke rumahnya, terus lelenya itu yang sudah diingu itu sudah rawat itu terus dipanen. Itu pernah saya ikut panen, terus ada satu lele yang jatuh ke bawah. Terus kita cari nggak ketemu. Intinya jatuh aja di bawah. Padahal itu bukan lumpur, bawahnya bukan lumpur, ya ini aja, rumput biasa aja. Bawahnya itu rumput, kan di belakang rumah ada taman, tamannya itu ada kolam lele begitu. Udah kita biarkan, 2 hari 3 hari kemudian, itu saya lihat lelenya ada di situ, udah agak kaku karena kena sinar matahari lah, macam-macam lah. Wah, tak kira udah mati. Saya pegang, hidup dia. Saya cemplungkan di air, hidup lagi. Wah, ini berarti mutanafis itu apa? Mufarik. Bil fi'il loh. Karena nyatanya lele itu bisa hidup tanpa nafas. Kan dia nafasnya pakai insang, bukan pakai udara. Kalau kita pakai udara. Tapi itu dibedakan loh, dhahik sama yamshi. Kalau dhahik kan hanya ada di manusia. Yamshi kan bisa di hewan yang lain. Dibedakan nggak? Maksudnya dibedakan? Ya bisa ini dhahik arodi. Tertentu di dalam suatu itu sendiri. Oh enggak, itu nanti masuknya ke yang ini khosoh, yang dhahik itu khosoh, yang masyi itu arad am. Nah, itu nyambung nanti ke sini. Jadi arodi kan ada 2, ada lazim, ada yang mufarik. Nah, yang baik yang lazim maupun yang mufarik dibagi jadi 2. Ada yang mukhtas, ada yang am, kan begitu. Ada yang apa? Mukhtas dan ada yang am. Ini juga ada yang mukhtas. Ada yang am. Yang mukhtas ini disebut khosoh, ya kan? Yang ini am disebut apa? Arad am.
ini khosoh, ini disebut arad am. Yang khosoh contohnya apa? Yang khosoh yang lazim contohnya apa? Khosoh dohik bil kuwah. Kalau arad am yang lazim apa contohnya? Masyi bil kuwah. Kemudian yang khosoh yang mufarik contohnya adalah dohik bil fi'il. Kemudian yang ini arad am yang mufarik contohnya adalah masyi bil fi'il. Oke. Bisa dipahami? Jadi perbedaan antara mukhtas dengan am ini, hal yang arodi yang mukhtas dengan yang am itu cuma satu perbedaannya. Persamaannya mereka sama-sama tidak esensial pada satu mahiyah, tidak esensial pada satu hal. Perbedaannya adalah yang satu itu hanya bisa disematkan untuk satu hal saja, tapi yang lain, yang am ini bisa disematkan untuk yang lain-lain. Misal dhahik binisbah lil insan itu khosoh atau arad am? Khosoh. Tapi kalau masyi binisbah lil insan khosoh atau arad am? Arad am. Itu aja bedanya. Bisa dipahami? Apalagi ya? Kemudian ini. Ya, ini tadi khosoh, ini tadi apa? Arad am. Nah, semua ini mulai dari nau, jins, fasl, kemudian khosoh dan arad am, kuliyatul khams ini adalah umurun i'tibariyah. Apa? Umurun i'tibariyah. Apa itu umurun i'tibariyah? Jadi mahiyah itu dibagi menjadi dua. Ini nanti ada kaitannya sama contoh. Nanti saya kasih contoh. Tapi ala kulli hal mahiyah itu dibagi menjadi dua. Al-mahiyah dibagi menjadi dua. Ada yang hakiki dan ada yang i'tibari. Yang hakiki ini adalah mahiyah-mahiyah yang maujudun fil kharij. Hakiki adalah maujudun fil kharij. Esensi yang memang ada di alam nyata. Dirimu itu ada, kemudian jerapah, simpanse, bonobo, kecoa, kaleng kerupuk, itu semua maujud fil kharij. Tapi ada yang i'tibari. I'tibari itu apa? I'tibari itu buatan manusia. Hal-hal yang sifatnya ada fi dzihn, di otak saja, tapi di alam nyata nggak ada. Lah i'tibari ini, umur i'tibari dibagi menjadi dua. Ada yang muntaza'atun min umurin kharijiyah, muntaza'ah min umurin kharijah atau kharijiyah gitu ya. Kemudian ada yang muhtara'ah, buatan akal. Syuf, perhatikan. Hal-hal i'tibari, buatan akal manusia, tapi muntaza'atun min umurin kharijiyah. Diambil dari fakta-fakta yang ada di alam nyata. Contoh, ya, kuliyatul khams. Kuliyatul khams ini buatan manusia nggak? Iya dong. Kan kemarin saya udah jelaskan tingkatan akal manusia itu kan ada tahap-tahapnya. Pertama idrokul juz'iyat, kemudian baru idrokul kulliyat. Nanti ada tingkat 1, tingkat 2, makulah makulah ula, makulah 2 dan seterusnya itu. Jadi yang namanya kuliat khams itu apa? Muntaza'ah min umurin. Jadi saya melihat manusia, saya ambil hal kullinya. Yang kulli dari manusia itu apa? Yang kulli adalah insan, terus hayawan, terus natik dan seterusnya, jadilah kuliatul khams. Jadi kuliatul khams ini adalah cerminan
atau muntaza'ah, hal yang difahami, diambil dari apa-apa yang ada di alamnya, apa-apa yang ada di alam nyata. Ada yang mukhtara'ah. Mukhtara'ah itu khayalan aja. Di alam nyata nggak akan kita temukan, padanannya nggak akan kita ketemukan. Contohnya apa? Nah, itu juga bisa. Yang lebih tepatnya misalnya gini, kalau contoh dalam kitab itu gini contohnya. Contohnya itu adalah manusia dengan 9 ekor. Nah, manusia dengan 9 ekor. Manusia siluman apa? Naruto itu siluman apa? Apa itu? Kyuubi itu apa tuh? Musang. Nah, siluman musang 9 ekor. Ya itu kan khayalan aja. Artinya kamu nggak akan menemukan padanan di alam nyata apa. Beda sama kulli juz'i. Nauk jenis fasal itu memang nggak ada di alam nyata, buatan akal, tapi ini pemahaman yang diambil dari apa-apa yang ada di alam nyata. Jadi kalau siluman diambil dari mana? Nggak ada siluman. Murni karangan. Nah, sifatnya hal-hal iktibari itu adalah satu hal itu bisa masuk seluruh kategori. Syuf. Sifatnya halal iktibari ini tadi, itu sifatnya adalah a'ammu min wajhin, umum dari satu sisi. Artinya apa? Artinya boleh jadi ada satu contoh bisa jadi nauk, bisa jadi jins, bisa jadi fasol, bisa jadi khosoh, bisa jadi artam. Atau enggak satu contoh cuma bisa jadi nauk dan jins, atau satu contoh bisa jadi fasol dan jins dan nauk dan seterusnya. Jadi ada satu contoh, bayangkan satu contoh dia bisa jadi nauk, jins, fasol, khosoh dan artam. Apa contohnya? Ada yang tahu? Satu contoh dia bisa masuk 5 kategori kulli sekaligus. Tapi tentu saja iktibari, dilihat dari satu sudut pandang. Ada yang ingat nggak? Itu pernah kita kaji di di Adabul Bahthi wal Munadharah. Lali. Nah, makanya saya bawa kitabnya. Contohnya itu adalah Al-Mulawwan. Apa? Al-Mulawwan. Al-Mulawwan itu artinya apa? Yang diwarnai. Al-Mulawwan. Contohnya Al-Mulawwan. Al-Mulawwan ini karena dia umurnya iktibari, maka dia bisa jadi nauk, bisa jadi jins, bisa jadi fasol, bisa jadi khosoh, bisa jadi artam. Contohnya apa? Mulawwan bisa jadi jins. Wa dzalika syai' huwa al-mulawwan fa innal mulawwan jinsun bin nazar ilal akhdar. Syuf. Mulawwan bisa jadi jins. Kalau dilihat dari sisi ketika dia dilihat dari sudut pandang akhdar. Akhdar itu apa? Hijau. Al-akhdar. Definisinya apa al-akhdar? Al-akhdar yakni al-mulawwan al-mulawwan bi atau al-ahmar al-mulawwan bil humrah, al-mulawwan bil khadrah. Al-mulawwan berarti apa? Al-mulawwan ini menjadi jins. Menjadi apa? Jins. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menjadi nauk. Bisa menjadi apa? Nauk bin nazar ilal mukayyif atau mukayyaf. Al-mukayyif itu apa? Al-mukayyaf itu keadaan. Bukan. Ya, maksudnya al-mukayyif itu kan kalau bahasa sekarang AC. Tapi kan kitab ini saya yakin ditulis sebelum ada AC. Jadi al-mukayyaf itu lebih tepatnya itu apa ya? Hal-hal yang bisa dirasakan, itu dia. Keadaan yang bisa dirasakan atau bisa diindra, atau apapun. Karena di sini mukayyaf di sini atau mukayyaf itu dibagi menjadi 3. Ya tanawwa imma mulawwan wa imma mashmum wa imma malmus. Jadi mukayyaf itu ada kalanya bisa dilihat dari warna,
dilihat dari masmum, bisa kita ketahui dengan kita lihat warnanya, satu, mulawan. Bisa kita ketahui dengan kita lihat warnanya, atau bisa kita ketahui dengan kita cium baunya, atau bisa kita ketahui dengan kita sentuh. Contoh misalnya buah, keadaan. Makanya paling enak itu mukayyaf itu ya keadaan. Mukayyaf itu yang dilihat keadaannya. Contoh buah. Buah itu kadang bisa kita ketahui dengan ini matang atau belum dilihat warnanya, ya enggak? Oh, kalau sudah kuning langsat, oh berarti dia matang. Ada yang nggak bisa dilihat warnanya, tapi dicium baunya, duren. Nah, duren dicium baunya, masmum. Ada yang malmus, dilihat, oh ini sudah empuk, ya kan? Kadang warnanya jelas, tapi oh ini sudah empuk nih, oh berarti sudah matang, kan begitu. Lah mukayyaf itu begitu, bukan AC. Maka karena mukayyaf itu begitu, mulawan, masmum dan malmus, diantaranya mulawan ini menjadi apa? Nauk dari mukayyaf. Kemudian dia bisa menjadi juga masmum, udah, jenis, nauk, fasal. Nah, dia menjadi fasal bin nazar ilal kathif. Nah, fasal bin nazar ilal kathif. Kathif itu apa kathif? Kathif itu tebal. Kathif itu apa? Tebal. Jadi kan jisim dibagi menjadi dua, jismun kathif, jismun latif. Jismun kathif itu apa? Jismun kathif itu yang tebal. Latif itu yang nggak ada beratnya. Contohnya kayak udara. Kemudian angin ya udara, angin. Terus apa namanya air. Itu jismun latif. Lah jismun kathif itu ya tembok, baju kita, tubuh kita dan seterusnya, itu jismun kathif. Jismun latif diantaranya malaikat. Malaikat itu terbuat dari jismun latif. Malaikat. Nah, jismun kathif ini di antara fasolnya untuk membedakan dengan yang latif. Bagaimana cara membedakan yang latif dengan kathif? Kan dua-duanya sama-sama apa? Jism. Jenisnya dua-duanya sama-sama jism. Lah untuk membedakan jenis yang sama ini dengan fasol, apa fasolnya? Nah, jismun al-mulawwan, jismun mulawwanun. Nah, jadi ciri-ciri yang kathif itu bisa diwarnai. Kalau yang latif nggak bisa diwarnai. Udara nggak bisa diwarnai. Air itu nggak bisa diwarnai. Udah itu air berwarna misalnya kita campur, enggak, itu yang berwarna bukan airnya itu, campurannya, yang akhirnya membuat seolah-olah airnya, sebenarnya air itu nggak bisa diwarnai. Udara juga. Jadi mulawwan itu menjadi apa? Fasol dari latif, kathif. Karena untuk membedakan kathif dengan latif, dua-duanya sama-sama jisim, bedanya yang satu mulawwan bisa diwarnai, yang satu tidak bisa diwarnai. Bisa juga misalnya dia menjadi khossoh. Contohnya apa? Contohnya bin nisbah ila yakunu al-mulawwan khossoh bin nazar ila jism, bisa kepada jisim malahan. Khossoh bin nazar ila jisim. Kenapa? Misalnya laisa wa yakunu mulawwan aradan jism wa dzalika anna ma laisa jisman kal hawa laisa mulawwanan. Nggih. Jadi contohnya adalah mulawan ini bisa menjadi khossoh ketika bin nisbah ilal jism, dilihat dari sudut pandang jisim. Jisim itu mulawan, ya kan? Jisim itu mulawan untuk membedakan dengan yang bukan jisim. Yang bukan jisim itu nggak mulawan. Jisim pasti mulawan. Jadi sifat khusus dari jisim itu adalah mulawan. Nah, khossoh lil jisim. Kemudian ada arad am. Arad am bin nisbah ila insan. Bin nisbah ila apa? Insan atau al hayawan. Al hayawan. Kenapa kok menjadi arad am? Ya karena yang namanya hewan itu tidak semuanya tidak hanya hewan yang mulawan. Batu juga mulawan, tembok juga mulawan, kaleng kerupuk juga mulawan, pohon juga mulawan, pohon pisang, pohon jambu. Pohon apa lagi, Riz? Apa? Nah, itu semua mulawan. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang mana? Kalau kita melihat dari sudut pandang hayawan, maka mulawan menjadi arad am. Kalau kita lihat dari sudut pandang jisim, maka mulawan menjadi khossoh. Kalau kita lihat dari sudut pandang kathif, maka mulawan menjadi fasal untuk membedakan dengan yang latif. Ketika kita lihat dari sisi mukayyif atau mukayyaf, maka mulawan menjadi nauk karena dia termasuk nauk dari mukayyaf karena ada yang lain, masmum dan malmus. Kalau kita lihat dari si warna al-akhdar
mulawan menjadi apa? Jins. Karena salah satu dari jenis warna. Jenisnya akhdar itu ya warna. Jadi dipahami? Saya rasa sudah sangat membingungkan. Maka kita lanjut ke teksnya. Coba kita baca teksnya. Ada yang mau baca? Ada yang siap baca? Nanti kelamaan dulu saya baca. Kau benar. Ayo, baca. ثم ثني بالعرض فقال واما العرض فاما ان يمتنع انفكاكه Infikakuhu. عن الماهيه وهو العرض اللازم Ha. كالضحك بالقوه بالنسبه الى الانسان ها. واما لا يمتنع انفكاكه عنه Anha ya. انفكاكه عنها وهو العرض المفارق كالضحك بالفعل بالنسبه الى الانسان. Ha. Dah, coba perhatikan ya. Ini yang saya terangkan tadi. Arodi itu ada kalanya bisa terpisah, ada kalanya tidak bisa terpisah. Yang bisa terpisah itu namanya arod lazim. Yang tidak itu wahwal arod al lazim, yang tidak bisa terpisah. Yang bisa contohnya apa? Kat dohik bil kuwah. Nih, contohnya dohik bil kuwah. Ada potensi untuk tertawa, itu apa? Lazim. Ketika dilihat dari sudut pandang insan. Aula yang tani infikakuhu, atau nggak mungkin terpisah sama sekali. Maka kalau apa? Aula yang tani infikakuhu. Ya, wahwa al-arad al-mufarik. Aula. Ini kita mau apa tulisannya? فإما أن يمتنع انفكاكه عن المهي سينما وهو العرض لازم. Wahwa terus kaddohik bil kuwah. Ha, terus? وإما لا يمتنع Oh, iya ya. Ini di kitab saya tulisannya salah. Itu saya tulisannya aula yamtani. Apa ya aula yamtani? Keliru, ini emang agak kacau. Kalau ya ginilah ya, kalau misalnya mau gratisan PDF itu ya mesti harus menerima konsekuensinya. Nggih. PDF yang beli. Apa? Coba PDF yang beli. Emang ada? Ada yang di Maktabah Nurul beli. Cetakan-cetakan tertentu. Oh, iya, coba nanti. Kalau beli ya mending beli kitab fisiknya lah, dan ngapain beli PDF? Hah? Yang PDF jauh lebih murah. Oh, gitu. Iya, coba nanti. Ya, terus yang kedua wahwa al-arad al-mufarik kaddohik bil fi'li binisbal insan. Ada yang mufarik. Ada yang mufarik. Lah yang mufarik itu disebut apa? Ya, mufarik maksudnya contohnya. Dohik bil fi'li. Lanjut. وكل واحد منها إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضحك بالقوة أو الفعل للإنسان لأنه بالقوة لازم لماهية الإنسان مختص بها وبالفعل مفارق لها مختص بها وهذا مذهب المتأخرين. وأما المتقدمون فشرطوا أن تكون الخاصة لازمة غير مفارقة لأنها التي يعرف بها. Ayo, coba. Di sini beliau mengatakan bahwa baik yang mufarik maupun yang lazim itu apa? Wa kullu wahidin minhuma imma ayyakhtassu bi haqiqatin wahidatin wa huwal khassah kaddohik. Ada kalanya apa? Mukhtas. Mukhtas itu berarti apa? Khassah. Nanti yang kedua wa imma am atau ghairu khassah, la yakhtassu bi haqiqatin wahidah. Berarti menjadi apa? Arad am. Contohnya kaddohik bil kuwah wal fi'l lil insan. Dohik, entah itu dohik bil kuwah atau bil fi'l, itu dua-duanya apa? Yakhtassu bi haqiqatin wahidah. Khusus untuk satu hakikat, yaitu manusia. Karena yang namanya dohik itu tidak mungkin terjadi pada batu, tidak mungkin terjadi pada kambing, jerapah, singa, sapi, kecoa, bonobo, simpanse, hanya terjadi pada manusia. Itu berarti mukhtas bi haqiqatin wahidah, hanya untuk satu hakikat saja. Tapi kalau masyi itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk jerapah, simpanse, kecoa, dan seterusnya. Li'annahu bil quwwah lazimatun limahiyatil insan mukhtasun biha wa bil fi'li mufarikun laha mukhtasun biha wa hadha madhabul mutaakhirin. Yang sedang kita pahami ini atau yang sedang kita baca ini madhabnya ulama mutaakhirin. Adapun madhabnya ulama mutaqaddimin, ammal mutaqaddimun fasyaratu, mereka memberi syarat antakunal khassah lazimah ghairu lazimatan ghairu mufariqatin. Para ulama mutaqaddimin, maksudnya mutaqaddimin di sini adalah filsuf Yunani klasik ya, bukan mutaqaddimin era 3 Hijriah
terhitung setelah Nabi, bukan. Mutaqaddimin di sini adalah kalau dalam ilmu rasional itu maksudnya Yunani klasik. Mereka memberi syarat bahwa yang namanya khosoh itu harus lazimah, nggak boleh yang ghairu lazimah. Berarti dhahik bil fi'l itu oleh mutaqaddimin, para filsuf Yunani klasik tidak dianggap sebagai khosoh karena dia ghairu lazimah, infikak. Karena mereka memberi syarat kalau khosoh itu pokoknya harus lazim, nggak boleh infikak. Maka menurut mereka khosoh itu hanya bil quwah, bukan bil fi'l. Li'annaha allati urafu biha, karena hanya khosoh yang lazimah allati yu'rafu biha yang bisa dibuat sebagai takrif. Yu'raf itu yakni dibuat takrif. Yu'arraf ya, yu'arraf allati yu'arrafu biha yang bisa dibuat takrif biha dengan khosoh lazimah. Tapi kalau tidak lazimah nggak bisa dibuat takrif. Lah kita ini sedang bahas kulliyat khomes. Kulliyat khomes itu nyusun, fungsinya nyusun apa? Riz? Takrif. Lah karena fungsinya nyusun takrif, maka harus yang lazimah. Lanjut. Ta'riful khassah. Tursamu. Wa tursamul khassatu bi annaha kulliyah. Dakhala fiha sa'irul kulliyat. Tuqalu ala ma tahta haqiqatu wahidah faqat. Min al-afrad qawlan ardiyan kharaja bihi al-jinsu wal 'ardul 'am. Li'annahuma yuqalani ala haqaiqin naui wa na'i wal fasli li'anna qawluhuma ala ma tahtahuma dzatiyun la 'ardiyyun wa la hajata ila qawlihi faqat ba'da wahidah. Nah, jadi ini lagi-lagi beliau membedah definisi. Apa definisinya khosoh? Turusamu dibuat definisi secara rosem. Al khosoh bi annaha kulliyah. Yang pertama dia kulli, sifatnya kulli. Ketika masuk kata-kata kulli, maka dakhala fiha sairul kulliyat. Seluruh kulli-kulli yang lain tentu saja masuk di dalamnya. Terus dikasih fasal, berarti jenisnya adalah kulli. Perhatikan, ini kita latihan bedah definisi juga. Jadi khosoh itu jenisnya apa? Kulli. Fasalnya apa? Tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin faqat. Nah, hanya bisa digunakan untuk memasukkan atau digunakan untuk mengungkapkan, memahmulkan, membawa apa-apa yang hanya berada di satu hakikat saja. Minal afrod qaulan arodian, itu pun secara arodi. Paham nggak maksudnya? Jadi begini. Tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidah, yang namanya khosoh itu hanya bisa digunakan untuk menyebut satu hakikat saja. Ketika saya mengatakan ketika saya mengatakan dhahik, maka kata-kata dhahik itu hanya layak untuk apa? Layak untuk siapa? Insan saja. Nggak layak untuk hayawan, nggak layak untuk hayawan muftaris, nggak layak untuk jamadat, nggak layak untuk nabat, nggak layak. Hanya layak untuk satu hakikat saja. Itu satu. Itu pun kelayakan untuk satu hal itu qaulan arodiyan, sifatnya arodi, sifatnya aksidental, sifatnya sampingan. Bukan esensial. Artinya dhahik itu tidak menjadi hal yang paling esensi dalam diri manusia. Kalaupun tidak ada dhahik, manusia tetap menjadi manusia. Itu dia. Nah, ketika disebut qaulan arodiyan, kharaja bihi al-jins, jenis keluar, arad am juga keluar. Kenapa jenis keluar? Kenapa coba jenis keluar? Enggak, ini enggak ada kata-kata mahwa, mahia, ayyusyain hiya, enggak ada nih. Enggak, kita lihat dari definisi aja, dari definisi. Kita nggak usah ngarang-ngarang definisi baru. Ah, berarti apa? Enggak. Kalau jenis itu kan tuqalu atau makulun ala jawabi katsirina mukhtalifina bil haqaiq, kan begitu kemarin, ya enggak? Nah, lah ini tahta haqiqatun wahidah, berarti jenis nggak masuk. Dari sini jenis nggak masuk. Arad am juga nggak masuk. Kenapa arad am nggak masuk? Karena nanti arad am selainnya akan kita bahas bahwa arad am itu untuk membahas tidak untuk satu hakikat, tapi juga untuk banyak hakikat. Arad am masyi itu masuk kepada banyak hal, kepada insan, kecoa, simpanse dan seterusnya. Maka jenis dan arad am keluar karena dua-duanya digunakan apa? Li'annahuma yuqalani ala haqaiqin naw wal fasl. Loh. Karena keduanya itu digunakan untuk menyebut banyak haqaiqnya nau dan banyak haqaiqnya fasl.
ala haqaiq banyak haqaiq titik ya itu ya. Terus wan nau wal fasl kan? Nah, ada wawunya. Nah, di tempat saya nggak ada. Makanya saya mikirnya haqaiqun nau, saya kira mudhof ilaih, padahal bukan. Ala haqaiqo ya berarti. Yuqolani ala haqaiqo digunakan untuk menjawab banyak hakikat. Yang namanya jins dan arad am digunakan untuk menjawab banyak hakikat. Titik sampai di situ. Wan nau'a wal fasla, yakni kharaja wan nau'u wal faslu, yakni ataf kepada kharaja bihi. Kharaja bihi an-nau'u wal faslu. Nau' dan fasal keluar. Kenapa nau' dan fasal keluar? Li'anna qaulahuma ala ma tahtahuma dzati la aradi. Ketika kata-kata qaulan aradiyan yang keluar adalah nau' dan fasal. Ketika dikatakan ma tahta haqiqatin wahidah yang keluar jinus dan arad am. Ketika dikatakan qaulan aradiyan yang keluar adalah nau' dan fasal. Bisa dipahami? Nah, karena kenapa kok qaulan aradiyan itu mengeluarkan nau' dan fasal? Karena nau' dan fasal itu qaulan dzatiyan la aradi. Li'anna qaulahuma ala ma tahtahuma dzati la aradi. Dzati bukan aradi. Wala hajata ila qauli faqat ba'da wahidatin. Kalau sudah dikatakan wahidah, tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidah, enggak perlu faqat. Itu kritikan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori kepada Syekh Athiruddin Al-Abhari ketika menulis faqat. Dianggap enggak perlu kata-kata faqat, udah wahidah. Oke, terus والخاصة قد تكون للجنس ها. كاللون للجسم يا. وقد تكون للنوع كالضاحك يا. كل خاصة لنوع خاصة من جنسه ولا ينعكس. Ini sebetulnya keterangan yang barusan saya terangkan bahwa karena hal-hal yang kita bahas itu umur ni'tibari, maka kadang yang namanya khosoh itu bisa masuk kepada jinus, kadang bisa masuk kepada nau. Di sini cuma disebutkan dua, masuk kepada jenis dan nau. Kalau saya tambah 5-5-nya malahan. Bisa masuk kepada jenis, nau, fasal dan arad khosoh, arad am sekaligus. Nah, satu hal bisa masuk ke 5 kategori. Maksudnya begitu. Jadi wal khosoh qad takunu lil jinsi kal launi lil jismi. Khosoh itu terkadang bisa disematkan kepada apa? Jins. Contohnya laun. Nah, laun itu adalah khosoh dari jins, lil jismi, bagi jism. Jadi kalau kita mengatakan apa itu jisim? Al jismu huwa apa? Al jismu dia jadi khosohnya, bukan jadi jenisnya. Al jismu huwa al jauhar, misalnya katakanlah kita ikut pendapat yang mengatakan jauhar itu jenis dari al jismu huwa al jauhar al mulawwan. Nah, jadi al mulawwan menjadi khosoh. Oke, pokok takunu lin nau kadhahik, kadang disematkan kepada nau. Contohnya apa? Lil insan kadhahik lil insan. Insan itu kan nau, ya kan? Insan itu nau. Maka kalau kita mendefinisikan manusia, al insan huwa al hayawan ad-dhahik. Berarti ad-dhahik itu menjadi khosoh dari insan. Wa kullu khossatin li nau'in khossatin li jinsihi wa la yanakis. Setiap khosoh bagi satu nau itu juga menjadi khosoh bagi jenisnya, tapi tidak bisa dibalik. Ya ini jelas lah. Misal saya mengatakan begini, jadi kan kalau saya mengatakan bahwa mana tadi? Nah, di sini aja ya. Jadi ini ada jism. Di bawahnya jism ada apa? Ada jismun nami. Di bawahnya jismun nami ada apa? Hayawan. Di bawahnya hayawan ada insan. Oke. Khosohnya insan itu apa? Khosoh dari insan apa? Dhahik. Oke, khosohnya adalah dhahik. Khosoh bagi nau itu otomatis khosoh bagi hayawan. Khosoh bagi jinusnya, tapi nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik maksudnya nggak bisa saya mengatakan hayawan jinusnya satu nau itu berarti jinusnya khosohnya, nggak bisa. Kenapa? Kalau saya mengatakan dhahik itu khosohnya insan plus khosohnya hayawan, memang benar demikian. Tapi kalau saya mengatakan hayawan itu adalah jinus dari dhahik, lo nggak bisa. Karena yang namanya hayawan itu ada yang natik, ada yang ghairu natik. Yang ghairu natik nggak mungkin dhahik, sehingga nggak bisa dibalik. Kalau saya mengatakan dhahik itu jinus dari dhahik bagi insan itu otomatis dhahik bagi hayawan, bisa. Tapi kalau saya balik, hayawan bagi insan itu berarti hayawan juga bagi dhahik, itu tidak bisa. Karena yang namanya hayawan itu ada kalanya natik, ada kalanya ghairu, sehingga nggak bisa dibalik. Lanjut.
Berarti kullu khosatul nawa ini mubtada jumlah. Hah? Khosatul jenis. Khobar. Khobarnya. Ya. Ya. Jadi watur samu pada yang dipakai kosong kan? Tadi Ustaz bilang yang untuk kolu alamat tahta itu fasal, bukannya berarti itu kosong. Nah, itu nanti akan kita bahas. Itu ada alasannya. Nanti akan kita bahas. Nanti akan kita bahas. Di pembahasan arad am nanti akan kita bahas. Kita lanjut dulu aja. Lanjut. Wa imma ayya umma. Wa imma ayya umma kullu minal aradil lazim wal mufarid haqaiqi fawqa wahidah. Ini ya, ini wa imma ayya umma ini beliau membahas arad am. Jadi kan tadi beliau mengatakan, ya kan sebelumnya beliau mengatakan apa? Wa kullu wahidin minhuma imma ayyakhtassa bi haqiqatin wahidah wa imma ayya umma. Itu loh. Di wa imma di sini atofnya kepada wa imma yang pertama. Kullu wahidatin minhuma imma ayyakhtassa bi haqiqatin wahidah wa imma ayya umma. Haqaiqa fawqa haqiqatin wahidah. Lanjut, wa huwa al-aradul 'am. Ya, terus Katanafusi bil quwwah Ha. wa fi'li lil insan wa ghairihi minal hayawanat. ya, lanjut. Innahu bil quwwah lazimun limahiyatil hayawanat. Wa bil fi'li mufariqun laha. Wa ala taqdirina wa huwa Wa ala taqdirain wa ala taqdiraini Huwa. Ya. ghairu mukhtasin bi wahidatin minha. Ayo, coba perhatikan. Arad am itu berarti dia bisa layak digunakan untuk seluruh hal-hal yang apa? Hal-hal yang banyak hakikat. Beda sama khosoh. Kalau khosoh cuma untuk satu hakikat. Oke. Contohnya di sini beliau pakai mutanafis. Kalau saya pakai masyi sama aja. Mutanafis atau masyi bil quwwah itu arad am yang lazim. Tapi kalau masyi atau mutanafis bil fi'il itu arad am yang mufarik. Bisa dipahami? Oke. Li'annahu bil quwwah lazimatun limahiyatil hayawanat wa bil fi'li mufarikun laha wa ala taqdirain huwa ala mukhtasin huwa ghairu mukhtasin biwahidah. Mau yang lazim mau yang mufarik, pokoknya dua-duanya itu tidak spesifik untuk manusia saja tapi juga untuk yang lain-lain, hewan-hewan yang lain selain manusia. Lanjut. Wa yursamu. Ini sama kayak tadi. Rosemnya adalah apa? Rosemnya kulli. Nah, ini jenisnya kulli. Oke, kalau kulli itu berarti seluruh kulli masuk semua. Lanjut. Aradian. Ini sama kayak tadi ya. Ini yang membedakan dengan apa? Dengan khosoh. Kalau khosoh itu yuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidah. Kalau ini haqaiq mukhtalifah. Qaulan aradian juga sama. Lanjut. Kharaja bihi al-jins. Lianna qawlahu ala ma tahta dzati la aradi. Nah, kalau jinus otomatis keluar dari sini. Kenapa? Karena jinus itu qaulahu ala ma tahtahu dzati. Untuk menyebutkan hal-hal yang dzati. Ini aradi, otomatis jinus keluar. Lanjut. Tiga-tiganya keluar sekaligus. Kenapa? Li'annaha la tuqalu illa ala haqiqati wahidah. Nah, yang namanya nau, fasal, khosso itu hanya untuk satu hakikat. Lah ini untuk banyak hakikat, otomatis keluar. Lanjut. Qila wa inna ma kanat hadhihi ta'rifatu Rusuman lil kulliyat. Syuf, ini pertanyaan Rizky tadi. Ini pertanyaan Rizky tadi. Jadi kan dari tadi coba kita perhatikan. Dari awal siapa namanya Syekh Athiruddin Al-Abhari. Beliau mengatakan wa yursamu, ya kan? Mulai dari jinus wa yursamu. Terus kemudian nau wa yursamu, khosoh wa yursamu. Fasal wa yursamu. Sekarang arad am wa yursamu. Kenapa kok rosem, ta'rif bil rosem kenapa? Kenapa kok beliau pakai ta'rif bil rosem? Kenapa enggak ta'rif bil had saja? Ta'rif bil bil had. Kenapa bil rosem? Lanjut. Li jawazi ay yakuna laha mahiyatin wara'a ya. Tilkal mafhumati allati dzakarnaha. Malzumatun musawiyatun laha. Jadi di sini Syekh Zakaria Al-Ansori menyebutkan alasannya. Kenapa kok pakai rosem? Kenapa kok Syekh Athiruddin Al-Abhari menggunakan ta'rif bil rosem bukan bil had? Alasannya karena boleh jadi takrif ini tadi yang saya sebutkan itu ada mahiyah, makna lain, makna yang lebih spesifik, yang lebih sesuai dengan apa yang ditakrifi oleh beliau. Li jawazi ayyakuna laha mahiyat wara'atilka al-mafhumat. Boleh jadi mafhum-mafhum ini punya mahiyah lain.
allati dzakarnaha, yang lain dari yang kita sebutkan, malzumatin musawiyatin laha, yang lazim, yang musawi. Perhatikan kata-kata musawi. Musawi itu berarti mengharuskan pakai fasol, ya enggak? Fasol itu ada kata-kata musawinya enggak di sini? Oh, enggak saya tulis. Harusnya ada. Jadi di antara ciri fasol itu musawi. Pernah saya terangkan. Nanti kamu rujuk aja, kalian lihat rekaman sebelumnya. Kalau malzumat musawiyatin laha, itu berarti harus pakai fasal. Harus pakai apa? Fasal. Lah beliau memilih pakai khosoh, bukan pakai fasal. Maka takrif seluruh definisi kulliyat khomes itu menjadi takrif bir rosem, bukan bil had. Tarifnya menjadi apa? Bir rosem, bukan bil had. Fahaitsu lam tatahaqqaq al-mahiyat atlaqa ala tilkal mafhumat ar-rusuma. Maka ketika kita tidak bisa memastikan apakah ini mahiyahnya betul-betul mahiyah yang sempurna, tamamul mahiyah, maka atlaqa ala tilkal mafhumat ar-rusuma, musannif menyebutkan mafhum-mafhum itu menggunakan rosem, bukan menggunakan had. Bisa dipahami enggak? Berarti semua itu kosong. Semua itu khosoh. Tapi terus dibantah sama Qol Allamah Ar-Razi. Qutbuddin Ar-Razi ini beliau adalah ulama yang mensyarahi Syamsiyah. Nah, jadi kitab mantik yang dianggap yang levelnya itu level tinggi lah. Itu Syamsiyah. Syamsiyah itu disyarah sama Syekh Qutbuddin Ar-Razi, Allamah Ar-Razi ini. Nah, beliau membantah Isaguji. Membantah siapa? Ya, membantah kitab Isaguji yang mentarifi kulliyat khomes dengan rosem. Kata beliau apa? Wa hadza bi mu'zalin 'anit tahqiq, ini jauh dari pendapat yang tahqiq. Ini kurang tahqiq, kurang tepat. Kenapa? Li'annal kulliyat umurun i'tibariyah. Syuf. Ini keterangan saya tadi. Yang namanya kulliyat khomes itu i'tibari, betul enggak? Yang namanya halal i'tibari, perhatikan. Hal-hal i'tibari itu kalau kita mau membuat definisi dari halal i'tibari itu beda dengan halal yang hakiki. Hal-hal yang hakiki, kalau kita mau buat definisinya, gimana cara kamu buat definisi pohon pisang? Caranya gimana? Melihat pohon pisangnya dulu, baru kamu buat definisi. Tapi kalau umur i'tibari, itu definisinya, mafhumnya sudah ada di kepala, baru kita buat kata-katanya, betul nggak? Ya nggak? Kan gitu kan? Namanya kulli, hal kulli itu, sebelum muncul kata-kata jinus, fasal, nau, itu pemahamannya, mafhumnya sudah ada di kepala, sudah mafhum di kepala, baru kita buat kata-katanya, betul? Tapi kalau hakiki, kita lihat zatnya dulu di luar, terus kita buat definisi. Bisa dipahami? Bisa digambarkan kan? Oke, oleh karena itu makanya hal-hal iktibari ini otomatis mesti definisinya bil had, nggak mungkin bil rosem. Jadi kata-kata wa tursamu bi annaha kulliyun, kemudian yuqalu ala katsirin ila akhir, itu semua harusnya bil had, karena itu mafhum yang sudah ada sebelum kata-kata kulli, sebelum kata-kata jinus fasal itu ada. Mafhum itu sudah ada di kepala, baru dibuat kata-katanya jinus, harusnya itu menjadi bil had, bukan bir rosem. Makanya dari tadi saya ketika membedah definisi pakai ini fasalnya, ini jinusnya, karena saya anggap itu sebagai had, bukan rosem. Maka kata beliau li'annal kulliyat umurun i'tibariyah hamalat mafhumatuha wa wudi'at asma'uha bi izaiha. Jadi hal-hal i'tibari yang mafhumnya itu diletakkan, yang mafhumnya itu sudah ada, baru kemudian wudi'at asma'uha bi izaiha. Setelah mafhumnya ada, nama-namanya, istilah-istilahnya baru diletakkan, baru dibuat selepasnya. Bi izaiha itu maksudnya di depannya, selepasnya. Selepas mafhumnya ada, baru kemudian kata-katanya dibuat. Falaisa laha ma'anin ghairatil kal mafhumat, maka karena itu nggak ada makna lain selain mafhum-mafhum yang telah disebutkan tadi. Ya cuman itu maknanya jinus, ya cuman itu. Maknanya fasal, ya cuman itu, nggak ada yang lain. Fatakunu hiya hududan, maka harusnya menjadi ta'rif bil had, katanya Syekh Qutbuddin Ar-Razi. Fatakunu hiya hududan, maka harusnya jadi ta'rif bil had, bukan bil rosem. Ala anna adamal illah, terus beliau ngasih argumentasinya. Ala anna adamal ilmi bi annaha hudud la yujibul ilm bi annaha rusum. Kata beliau, kalau antum nggak tahu kalau itu had, ya jangan, bukan berarti terus itu menjadi rosem. Artinya sesuatu itu kalau kamu nggak tahu dia ada atau tidak, jangan kamu hukumi tidak ada. Kamu nggak tahu dia ada atau tidak. Ketidaktahuan, adamul ilmi bi syai' la yalzamu adamu syai'. Ketidaktahuan tentang sesuatu itu tidak mengharuskan, tidak memastikan, atau tidak menyebabkan sesuatu tidak ada. Sesuatu itu ada, tapi kamu yang nggak tahu. Lah ini,
Kalau antum nggak tahu itu ta'rif bil had, bukan berarti otomatis kemudian menjadi bir rosem. Antum aja nggak tahu kalau itu bil had, kira-kira kritiknya begitu. Terus beliau ngasih pengajuan, fakanal munasib dzikrut ta'rif alladzi huwa am. Lebih baik harusnya ngasih jangan wayur samu wayu arrofu, pakai ta'rif, ditakrifi. Kenapa? Karena ta'rif itu lebih umum. Alladzi huwa am lebih umum dari had dan rosem. Kalau kamu pakai wayu arrofu, otomatis bisa had, bisa rosem. Bisa dipahami? Sebentar. Nah, kemudian ini sebenarnya juga dijawab sama ulama-ulama yang lain di hasiah-hasiah. Pembahasannya nanti jadi panjang, nggak usah lah. Intinya sebagian ulama terus tetap membela Syathiruddin Abhari. Oh, nggak bisa gini ya gitulah. Biasa. Lanjut. Apa? Nyapa? Ya, ala anna adamal ilmi bi annaha hududun la yujibul ilmu bi annaha rusumun. Jadi tidak tahunya kamu bahwa itu had, bahwa itu ta'rif bil had tidak mengharuskan itu berarti ta'rif bil rosem. Ketika kamu tidak tahu sesuatu, jangan kamu memastikan ketiadaan sesuatu. Paham nggak? Kamu nggak tahu nih, hukum apa namanya? Hukum judi online itu apa sih? Kalau kamu nggak tahu hukumnya, bukan berarti terus hukumnya tidak ada. Ada, tapi kamu yang nggak tahu. Di Indonesia itu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Ada yang jualan es nggak sih? Nggak tahu saya. Nggak ada sih kayaknya. Ini contoh saya lagi buat contoh. Saya lagi buat contoh adamul ilmi layal zima adamul wujud. Nah, tidak ada. Ketika saya nggak tahu saya ada apa enggak, kayaknya nggak ada lah. Kata-kata kayaknya nggak ada itu jangan diucapkan. Kenapa? Karena kalau saya nggak tahu bukan berarti nggak bisa jadi ada. Sama. Kalau kamu nggak tahu ini ta'rif bir rosem, ta'rif bil had apa atau tidak, jangan terus kamu menghukumi ini bir rosem. Siapa tahu ini bil had tapi kamunya yang nggak tahu. Bisa dipahami? Mas, ya. Berarti yujibu ya? Dari aujaba. Ya, aujaba yujib, tidak mengharuskan. Sama kayak la yulzimu. Sama. Yang lain? Mulai dari wa'lam anna ghardul mantik ini sudah masuk ke pembahasan qaul syarih atau yang disebut sebagai at-ta'rif. Dengan begitu kita mengakhiri pembahasan kulliyat al-khams. Alhamdulillah. Nah, tangi turu ya alhamdulillah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita langsung qasidahan aja ya. Ayo. Agak cepet.